Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Miss Marlisa Grace dari STK 5 BPK Penabur Bandung. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mempelajari mata pelajaran matematika dengan materi garis. Simak penjelasannya dengan baik ya. Pertama, mari kita kenalan dulu dengan garis. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat titik-titik yang berjarak itu kan? Nah, jika titik-titik itu tidak ada lagi jarak, menjadi apa ya kira-kira? Ternyata ketika tidak ada lagi jarak, maka titik tersebut akan membentuk sebuah garis. Jadi kira-kira apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Anak-anak, kita perhatikan gambar yang berikut ini. Jika kalian melihat garis yang memiliki tanda panah sebelah kanan, artinya garis tersebut dapat diperpanjang ke arah kanan hingga tak terbatas. Baru, jika kalian melihat garis dengan tanda panah sebelah kiri, artinya garis tersebut dapat diperpanjang ke arah kiri hingga tak terbatas. Ada juga nih garis yang memiliki tanda panah sebelah kanan dan sebelah kiri, artinya garis tersebut dapat diperpanjang ke arah kanan dan ke arah kiri hingga tak terbatas. Sampai sini ngerti ya? Saat ini kita akan membahas jenis-jenis garis. Yang pertama ada ruas garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Lihat ya, di kedua ujungnya ada titik. Nah, titik A dan titik B itu membentuk suatu ruas garis AB. Cara penulisannya kalian bisa lihat di sini ya. Jenis garis berikutnya adalah sinar garis. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh satu titik dengan salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Penulisan sinar garis AB adalah seperti ini. Oke. Jenis-jenis garis berikutnya adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas kedua ujungnya. Kalian bisa melihat cara penulisan garis lurus AB. Selain itu, dari jenis-jenis garis ada juga yang dinamakan garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar. Ada juga garis vertikal. Garis vertikal garis tegak. Garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus. Selanjutnya kita belajar tentang hubungan antar garis. Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Di sini ada sifat-sifat garis sejajar. Jarak garis yang berhadapan selalu sama dan tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Sebagai contoh, kalian bisa lihat gambar ini. Ada garis M dan garis L. Lihat jarak garis yang berhadapan sama. Yang berikutnya, jika garis M dan garis L diperpanjang, tidak pernah dapat berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Di sini notasi atau penulisan untuk dua garis yang saling sejajar adalah memakai tanda seperti ini. Bisa dibaca garis M sejajar dengan garis L. Ada contoh-contoh berikutnya, ini dia. Ini garis sejajar. Ini pun garis sejajar. Ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari prinsip garis sejajar. Yang pertama, kalian pasti pernah lihat dong. Pagar. Nah, lihat ya, ini adalah garis sejajar. Berikutnya, ada kabel listrik. Kalau kalian lihat ke luar rumah dan ada tiang listrik, kalian bisa lihat itu pun kabel listriknya garis sejajar. Berikutnya, gitar. Gitar juga menerapkan prinsip garis sejajar. Terakhir, rel kereta. Rel kereta pun menerapkan prinsip garis sejajar. Dengan antar garis berikutnya, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik.
Ada juga dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, itu dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Di sini kita bisa lihat sifat garis berpotongan. Yang pertama, jarak garis yang berhadapan tidak sama. Yang kedua, memiliki titik potong. Kita lihat ya gambar berikut ini. Sebagai contoh pertama, Miss memberikan dua buah garis. Yang pertama, garis EF dan garis GH. Garis EF dan garis GH memiliki jarak yang tidak sama. Lalu, jika garis EF dan garis GH diperpanjang, mereka akan saling berpotongan dan memiliki titik potong di sini. Contoh berikutnya, kalian bisa lihat ya. Nah, garis M memotong garis N di titik O. Ini yang Miss bilang tadi, garis berpotongan tegak lurus seperti ini ya. Atau kalian bisa menuliskannya seperti ini lambangnya. Oke, dan bisa kalian ucapkan dengan garis P berpotongan tegak lurus garis Q. Anak-anak, kita lihat yuk contoh penerapan prinsip garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rel kereta api. Lihat ya, ini dia garis berpotongannya. Baru yang kedua, kamu pasti pernah melihat ini ketika kamu pergi ke jalan raya. Ini juga menerapkan prinsip garis berpotongan. Berikutnya, terlihat jelas dong yang ini garis berpotongannya. Oke ya, lalu kincir angin juga menerapkan prinsip garis berpotongan. Dan yang terakhir, rel kereta api seperti ini. Selain dia menerapkan prinsip garis sejajar, dia juga menerapkan prinsip garis berpotongan. Hubungan antar garis yang terakhir adalah garis berimpit. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Sifat garis berimpit adalah saling menempel dan searah. Sebagai contoh, yuk kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat garis M dan garis N berimpit, menempel dan searah. Begitu pula dengan garis C dan D, E dan F, G dan H, A dan B itu menempel dan searah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat pada jam dinding. Jam tersebut menunjukkan pukul 12. Ada dua buah garis yang menempel dan searah. Video pembelajaran tentang garis sudah selesai anak-anak. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar ya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.